Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Haris Irianto, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Materi pada hari ini adalah tentang pengelolaan organisasi RPTRA. Nah, kita masuk kepada definisi tentang pengelolaan. Nah, Bapak dan Ibu, konteks pengelolaan adalah suatu proses yang kita jalani secara sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang di dalamnya ada apa aja. Yang pertama adalah perencanaan yang baik. Terus juga ada pengarahan yang jelas. Terus juga ada pengontrolan. Terus juga ada apa? Pemanfaatan sumber daya yang ada di RPTRA. Dengan apa? Sebaik mungkin dengan job description yang jelas. Agar apa? Tujuan yang kita capai atau tujuan yang sudah kita tetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sementara dalam konteks organisasi, ya, definisinya adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh seluruh stakeholder yang ada di RPTRA ini dengan sebuah batasan yang jelas dan nyata. Kerjanya apa? Sustainable, untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompok. Nah, ini menurut Robbins 1983. Bapak dan Ibu, ada hal yang penting dalam memahami tujuan organisasi dalam kita mengelola RPTRA ini. Yang pertama apa? Adalah kemampuan beradaptasi. Nah, bagaimana seluruh anggota itu bisa inovatif, ya, bisa fleksibel dan berani mengambil resiko. Nah, terus yang kedua adalah orientasi hasil. Kira-kira target kita mau kemana nih? Apakah hanya sekedar bersih doang, atau hanya target masyarakat untuk datang berburu ke RPTRA, atau pemanfaatan RPTRA ini dengan maksimal? Dan orientasinya juga jangan perorangan, orientasinya adalah tim, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Dalam hal ini mungkin yang lebih besar adalah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Terus selanjutnya adalah perhatian secara detail. Nah, bagaimana setiap anggota itu bisa berbagi tugas untuk bisa saling mengisi dan melengkapi agar kekurangan atau keterbatasan yang kita miliki bisa sama-sama kita kolaborasikan. Terus yang terakhir adalah integritas. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu, bahwa kejujuran, etika, terus juga perilaku, ini menjadi penting buat kita dalam melayani masyarakat. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita juga bisa membuat sebuah budaya organisasi ini dalam konteks yang misalnya tadi, bahwa kita butuh yang namanya nilai-nilai bersama, ya. Kira-kira RPTRA ini kita akan membuat sebuah budaya apa nih? Ya, misalnya budaya tentang smart RPTRA, ya, singkatannya smart itu misalnya sosialita gitu ya, terus juga memanage, terus juga adaptif gitu ya, terus juga ada relevan dan ada juga target misalnya. Nah, ini kita buat misalnya smart RPTRA seperti itu. Terus juga ada prinsip-prinsip yang harus kita miliki bersama gitu ya. Prinsipnya apa? Tadi bicara tentang integritas, bicara tentang kejujuran, bicara tentang kita sebut dengan kebersamaan. Terus juga ada sebuah tradisi yang memang bisa kita ungkapkan kepada para seluruh masyarakat yang ada di lingkup kita untuk menjadi berbeda dengan RPTRA yang lain. Terus juga bagaimana kita mempengaruhi cara organisasi ini bersama seluruh anggota, itu bisa kita bedakan antara organisasi kita di RPTRA X dengan organisasi RPTRA di Y. Nah, ini bisa kita punya namanya, saya kenal dengan namanya branding gitu ya. Jadi misalnya RPTRA Serengseng Sawah, brandingnya apa? RPTRA di tempat lain brandingnya apa? Jadi punya merek-merek yang bisa kita jadikan nilai-nilai budaya organisasi. Lanjut masuk kepada kesadaran organisasi. Penting juga Bapak Ibu bahwa bagaimana kesadaran organisasi ini untuk kita pahami secara bersama gitu ya, terkait dengan apa? Misalnya customer kita otomatis masyarakat. Terus juga atasan kita gitu ya, baik itu di kelurahan, kecamatan, baik itu di Sudin PPAPP maupun di Dinas PPAPP. Ini mampu mempelajari kira-kira pelajaran apa yang bisa kita jadikan sebuah proses kita bisa melakukan organisasi. Terus termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa mampu mengidentifikasi siapa berbuat apa gitu ya, siapa yang mengambil keputusan dan juga siapa yang berpengaruh paling kuat di dalam organisasi ini. Nah, itu yang bisa kita pilih ke dalam konteks kesadaran berorganisasi. Terus lanjut kita masuk ke dalam pembagian. Misalnya bahwa seorang anggota organisasi yang memiliki kesadaran itu tentu harus patuh terhadap sebuah aturan, ya. Misalnya tadi ada sebuah peraturan tentang
pengelola RPTRA itu seperti apa? Ya, itu pasti ada ya peraturan baik itu dari dinas maupun dari Sudin dan dari kecamatan maupun kelurahan. Terus juga bagaimana juga kita bisa mampu mengorbankan fisik, pikiran gitu ya terhadap sebuah pengembangan organisasi RPTRA kita ini. Terus juga bagaimana kita memperoleh manfaat dari organisasi yang kita lakukan ini. Misalnya passion, nyaman, dan bisa saling berbagi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mendedikasikan diri kita ini untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi ini untuk RPTRA yang lebih baik. Tiap tahun apa tuh inovasinya? Tiap tahun apa inovasinya? Misalnya tahun ini berbicara tentang penataan taman gitu ya. Penataan taman itu enggak sekedar kotak doang jadi gitu. Tapi bagaimana membuat sebuah seni taman itu dengan huruf S atau dengan warna-warni pohon yang berpadu dan lain sebagainya. Sehingga orang melihat kehadiran RPTRA ini membuat nuansa baru. Terus juga mendedikasikan waktu tenaga ya, kalau bisa jangan dipikir-pikir, jangan dihitung-hitung karena Tuhan pasti ngebalas. Oke, lanjut Bapak dan Ibu, pengelolaan ruang. Nah, RPTRA itu ternyata ada singkatannya Bapak Ibu ya, terkait dengan definisi ruang. Merupakan sebuah wadah atau tempat terjadinya kita bersosialisasi ya, baik itu dengan rekan maupun dengan masyarakat dalam bagaimana kita mengalami sebuah proses pembentukan dari sebuah culture ini. Terus juga ruang juga bersifat lentur gitu ya, artinya bisa sesuai dengan tadi dinamika yang ada di masyarakat seperti apa. Terus juga bagaimana kita juga bisa mencari informasi tentang bagaimana kebermanfaatan ruang ini menjadi lebih bermanfaat bagi stakeholder kita. Nah, terkait dengan RPTRA ini juga kita bisa contohnya misalnya dengan ruang. Ruang itu bisa dikategorikan sebagai taman atau bukan kebun gitu ya. Terus juga terpublik itu artinya bagaimana kehadiran masyarakat di sini itu tidak hanya berinteraksi sosial gitu ya. Bagaimana kita melakukan sebuah perubahan, bagaimana kita bisa belajar. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai publik. Terus juga ada terpadu. Nah, bahwa RPTRA ini bagian dari susunan 10 program pokok PKK yang harus kita adaptasi ya. Bagaimana 10 program PKK ini bisa kita akomodir di RPTRA ini sehingga seluruh layanan-layanan masyarakat itu bisa kita lakukan di RPTRA ini. Terus juga ramah gitu ya. Nah, tidak mencederai, tidak membuli dan tidak membuat hal-hal yang negatif. Terus juga berkaitan dengan anak, ini RPTRA ini harapannya gitu dipakai oleh anak-anak yang berusia kurang lebih dari 18 tahun. Walaupun memang kenyataannya sih banyak gitu ya, bahwa masyarakat juga bisa digunakan dari umur yang paling rendah sampai dengan umur yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks penelitian ternyata ada nih sebuah peran RPTRA bagi masyarakat. Ini tahun 2016 ya dari Pak Aji. Menunjukkan bahwa RPTRA sebagai salah satu ruang publik yang masih banyak digunakan terutama yang tinggal di wilayah pemukiman padat. Faktor yang paling signifikan apa? Yang pertama, bagaimana kita mempunyai ketersediaan fasilitas bermain, gitu ya. Nah, ini pintar-pintar nih pengelola RPTRA untuk bisa mencari atau membuat sebuah inovasi terobosan terhadap fasilitas bermain. Ya, misalnya dengan cara menggunakan bahan-bahan yang daur ulang, bahan-bahan yang memang tidak menggunakan biaya-biaya terlalu banyak, gitu ya. Terus juga yang kedua, kemudahan akses untuk mencapai RPTRA. Ini otomatis karena berada di lingkup masyarakat yang padat atau yang memang terbuka jalan baik mobil maupun motor itu bisa dicapai. Terus yang ketiga adalah peran orang tua, ya. Nah, di sini menjadi penting bagaimana peran orang tua di dalam penggunaan RPTRA yang dilakukan oleh anak, ya. Bagaimana juga kita mengajak orang tua juga tidak hanya terkait program-program atau kegiatan anak-anak, tetapi juga terkait dengan ibu-ibu atau emak-emak gitu ya, bisa belajar tentang memasak, tentang menjahit, tentang membuat prakarya-prakarya baru yang memang bisa menghasilkan sebuah tadi peningkatan kesejahteraan. Oke, yang terakhir barangkali yang bisa saya sampaikan di sini peran RPTRA dalam pemaknaan sosial di suatu tempat. Nah, ini juga terkait dengan kehadiran RPTRA menurut Sutanto Junat di RPTRA Kalijodo. Kehadiran RPTRA merupakan keberhasilan perubahan wilayah perkotaan menuju ruang yang lebih sehat. Ya, kalau saya tambahkan bahwa bukan hanya sehat, tetapi bisa memberikan nuansa positif. Ya, contoh misalnya yang dilakukan oleh Srengseng Sawah, misalnya bagaimana mengajak anak-anak untuk belajar desain grafis. Ya, terus mengajak anak-anak untuk bisa mendalami tidak hanya tentang desain grafis tadi, tetapi bisa bagaimana menerima sebuah
informasi tentang remaja dan lain sebagainya, ya. Karena di sana ada PIK-R, nah kita mengkolaborasi dengan PIK-R untuk bisa curcol atau curhat terkait dengan anak-anak muda. Nah, contoh juga di Kalijodo itu juga banyak, misalnya arena-arena bermain gitu, terus juga bagaimana juga dengan lokasi yang lebar sehingga banyak permainan-permainan baru ya. Contohnya adalah kita bisa lihat di Kalijodo itu terkait dengan area bermain skateboard. Nah, ini barangkali beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengayaan buat Bapak dan Ibu dalam mengelola Air Petra, dan berharap gitu ya bahwa pengelola ruang publik terpadu ramah anak ini yang terdapat di DKI, bahwa bekerja tidak hanya menjalankan program sendiri, tetapi bisa melakukan kolaborasi sehingga terjadinya sebuah integrasi antar program sehingga bisa saling mengisi dan melengkapi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Air Petra.